Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Utami Dewi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang akan Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk materi pada kesempatan kali ini. Diharapkan dengan mendapatkan materi yang bertema tentang tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, maka mahasiswa dimohon untuk bisa memiliki kompetensi dasar berikut ini. Yang pertama, mahasiswa memahami sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Diharapkan dengan mengenal histori atau sejarah dari pemberantasan tindak pidana korupsi, maka mahasiswa memiliki sikap, memiliki pemahaman, memiliki wawasan tentang keberadaan tindak pidana korupsi di negara kita ini. Yang kedua, mahasiswa memahami alasan dan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dengan berjalannya waktu, kemudian dari pemerintahan yang bergulir juga berganti dari presiden yang satu, kedua, ketiga, dan seterusnya, ini terdapat beberapa perubahan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, di sini harapannya dari setiap perubahan perundang-undangan yang terjadi, ini ada reason dan latar belakang yang bisa dipahami oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mengetahui tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Jadi posisi daripada kasus pidana korupsi ini berada di mana? Apakah ada aturan, apakah ada undang-undang yang istilahnya menjadi regulasi atau menjadi dasar bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan korupsi yang dilarang. Nah, harapannya dari mengenal berbagai jenis dan bentuk kasus atau kejahatan tindak pidana korupsi ini, maka mahasiswa mampu untuk menjelaskan tindakan-tindakan atau contoh-contoh yang masuk dalam kategori perbuatan korupsi. Nah, mungkin sedikit gambaran bagi kita semua bahwa kita melihat begitu pentingnya, begitu urgennya korupsi ini harus diberantas. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ternyata wajah korupsi ini ada di mana-mana. Jadi korupsi ini sudah mewabah dari berbagai bidang, mau politik, mau bidang ekonomi, mau bidang sosial, pertahanan keamanan, kesehatan. Ya, jadi ini hampir di semua bidang, pendidikan juga ada ya. Ini kita bisa melihat sudah ada dan pernah ada kasus korupsi di bagian-bagian tersebut atau di bidang-bidang tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa wajah korupsi memang ada di mana-mana. Oleh karena itu kita harus waspada. Nah, berikutnya adalah gambaran atau contoh dampak dari perbuatan tindakan korupsi, diantaranya jembatan runtuh tidak lama setelah diresmikan, yaitu di Kutai Kartanegara. Nah, ini menunjukkan bagaimana pembangunan jembatan tersebut tidak dilakukan secara profesional dan juga tidak memikirkan ke depan penggunaan jangka panjang dari jembatan tersebut, ya, manfaat dampaknya apabila jembatan tersebut sampai runtuh, sampai memakan korban, bahkan mungkin merugikan negara, masyarakat yang ada di sekitarnya, ya. Harapannya ketika sebuah jembatan itu untuk dibangun, ini menjadi media atau sarana transportasi untuk masyarakat di lingkungan tersebut ataupun di luar lingkungan tersebut. Nah,
dengan tujuan yang sebetulnya simpel dan memang positif karena bermanfaat untuk orang banyak, sangat disayangkan apabila untuk pembangunan jembatan tersebut dipegang oleh pihak-pihak yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Ya, jadi ini adalah potret atau gambaran bagaimana kasus korupsi ini sangat merugikan kita semua. Berikutnya, contoh yang lain ada sport center Hambalang yang runtuh sebelum jadi. Jadi, dari sekian contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana katakanlah korupsi ini sangat merugikan kita semua. Bisa dikatakan kita mencoba menyiapkan satu sport center yang berskala nasional bahkan internasional seperti itu ya. Tapi karena proses pembangunan dari gedung tersebut itu dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mereka cenderung melakukan tindak korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Nah, hal ini mengakibatkan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pembangunan juga tidak support ya. Padahal kalau itu untuk skala nasional atau internasional, tentunya kita akan memilih bahan-bahan bangunan yang memang berkualitas. Nah, dampaknya ketika belum jadi saja sudah runtuh. Nah, kemudian di sini juga menunjukkan gambaran bahwa korupsi ini sebetulnya bukan masalah kekurangan uang ya. Jadi banyak kasus yang menunjukkan orang-orang yang melakukan korupsi ini justru orang-orang kaya. Orang-orang yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan yang cukup banyak ya, memiliki kekayaan yang juga cukup lumayan di sini, tapi tetap melakukan kegiatan korupsi ini. Oleh karena itu, ini patut menjadi perhatian kita semua. Kenapa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang justru dalam tanda petik memiliki cukup uang seperti itu. Kemudian fenomena yang lain yang juga mengikuti daripada kegiatan korupsi ini, maraknya korupsi di negara kita adalah munculnya kemiskinan di berbagai tempat. Jadi kita melihat bahwa kemiskinan di negara kita ini belum bisa tuntas. Kesejahteraan di masyarakat kita ini belum bisa berjalan secara merata. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Karena dengan adanya dampak korupsi ini, maka secara otomatis akan menambah kemiskinan di berbagai tempat. Karena apa yang seharusnya bisa dibagi rata kepada masyarakat, ini diambil secara paksa dan kemudian dengan tindakan yang kurang terpuji hanya untuk kepentingan yang sifatnya pribadi. Nah, berikutnya adalah ketimpangan ekonomi. Kita melihat di sini bahwa sikon sekarang menunjukkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sehingga timbul yang namanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Ya. Nah, ini yang sedang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, melihat contoh-contoh di awal tadi, gambaran-gambaran yang menunjukkan bagaimana tindak kasus pidana korupsi ini sangat merugikan kita semua, maka kita akan melihat lebih jauh tentang kedudukan peraturan perundang-undangan di negara kita, khususnya untuk tindak pidana korupsi tersebut. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pihak pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah.
perlu lebih dari sekedar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong para aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu hanyalah satu dari sekian banyak upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat itu mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur di dalam undang-undang. Untuk itu, sosialisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi mutlak diperlukan, mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari dari tanggung jawab hukum. Nah, sekarang kita akan melihat sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini bukan merupakan hal baru di negara kita. Sejak zaman kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi, meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah melalui zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah 1. Delik korupsi dalam KUHP. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT garing Peperpu garing 013 garing 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kelima, TAP MPR Nomor 11 garing MPR garing 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, koloni, dan nepotisme. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedelapan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesepuluh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC tahun 2003. Yang ke-11, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ke-12,
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia ternyata menarik untuk disimak tersendiri. Untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Berikutnya, kita tentunya pernah mendengar tentang istilah gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi, sebagaimana diatur di dalam pasal 12 poin B. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan, pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket penjualan, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi sendiri sebetulnya hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberitahuan itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubung dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerima gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam prakteknya, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat sekaligus dalam hal tersangkut suatu masalah itu menjadi kewenangan pejabat tersebut untuk membantu menyelesaikan. Kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan dengan baik dengan pejabat tersebut. Nah, ini gambaran untuk istilah gratifikasi yang dimasukkan dalam tindakan kasus korupsi. Nah, berikutnya beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini adalah mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor. Jadi sudah menjadi kesepakatan bersama juga seandainya ada warga yang terlibat dalam kasus korupsi di sini, maka sebetulnya ada dukungan untuk seperti ini. Jadi bagaimana keluarga koruptor itu diasingkan dan ditolak keberadaannya di wilayah tersebut. Kemudian yang berikutnya memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam. Nah, karena ini perlu juga sebagai acuan buat kita suatu saat nanti katakanlah nama-nama ini melakukan satu tindakan lagi dan kebetulan mungkin dekat dengan kita. Nah, ini kita bisa menunjukkan rasa empati dukungan masyarakat tadi ya dengan melakukan tindakan memboikot ini. Nah, kemudian melakukan pengawasan lingkungan. Nah, ini adalah dukungan masyarakat. Jadi diharapkan dengan adanya pengawasan lingkungan ini nanti di sini masyarakat itu bisa ikut mengawasi jika ada yang katakanlah tidak sesuai dengan yang diharapkan dan disinyalir itu ada tindakan korupsi, maka bisa segera melakukan pelaporan. Yang berikutnya melaporkan adanya gratifikasi. Kita mungkin sering mendengar ya ataupun melihat juga di beberapa
media sosial ataupun pemberitaan bahwa beberapa pejabat atau mungkin pimpinan atau mungkin presiden itu melaporkan adanya gratifikasi. Berikutnya melaporkan adanya penyelewengan penyelenggaraan negara. Dan berikutnya berani memberi kesaksian, dan terakhir tidak asal lapor atau fitnah. Nah, ini adalah bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya area yang rawan korupsi di sini itu ada beberapa. Yang pertama, sektor pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, sektor keuangan dan perbankan. Yang ketiga, sektor perpajakan. Yang keempat, sektor minyak dan gas. Yang kelima, sektor BUMN. Keenam, sektor kepabeanan dan cukai. Ketujuh, sektor penggunaan APBN garing APBD dan APBNP garing APBDP. Yang kedelapan, sektor aset negara atau daerah. Kemudian yang kesembilan, sektor pertambangan. Dan yang kesepuluh, sektor pelayanan umum. Nah, ini adalah bagian-bagian atau area yang cukup rawan dengan kasus tindak pidana korupsi. Nah, kemudian kita akan mereview sekilas dari pertemuan sebelumnya tentang strategi pemberantasan korupsi. Di mana strateginya di sini ada strategi preventif, ada strategi represif, dan restoratif. Untuk yang preventif di sini ada beberapa poin ya, seperti Lukum atau Penkum ya, kemudian TP, 4P, jaksa masuk sekolah atau JMS. Strategi represif, proses hukumnya sesuai pasal 26, 17, 122, 7, 51, 130 sampai dengan 3. Ini sudah ada beberapa pihak atau bagian yang harus waspada terhadap tindak pidana korupsi. Nah, berikutnya restoratif, pengembalian keuangan negara yang nanti masuk dalam aset recovery. Nah, upaya untuk pemberantasan korupsi sendiri dilakukan dengan dua cara untuk memperkuat peraturan perundang-undangan yang ada. Yang pertama yaitu penguatan lembaga, dan yang kedua regulasi atau peraturan. Untuk penguatan lembaga dengan pembentukan KPK, pembentukan pengadilan tipikor, kejaksaan, kepolisian, sampai dengan reformasi birokrasi. Sedangkan untuk regulasi atau peraturan, ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau UU PTPK. Jenis tindak pidana korupsi ini diatur dalam 30 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. 30 jenis TPK sesuai pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Itu ada pasal 2 dan pasal 3. Kemudian suap menyuap ini ada 11 jenis. Pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 1 huruf B, itu jadi yang satu tadi A, yang kedua B, dan seterusnya. Kemudian pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 11, 6 ayat 1 huruf A, 6 ayat 1 huruf B, dan 6 ayat huruf di sini 6 ayat yang kedua. Pasal 12 huruf C dan pasal 12 huruf D. Berikutnya kalau kita lihat yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Itu diatur dalam perundang-undangan pasal 8, 9, 10. Nah, untuk 10 ini ada kategorinya huruf A, huruf B, dan huruf C.
Kemudian berikutnya ada pemerasan. Untuk pemerasan diatur dalam 4 pasal, yaitu pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, pasal 12 huruf G, dan pasal 12 huruf H. Perbuatan curang ini ada 6 jenis diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1 huruf B, pasal 7 ayat 1 huruf C, dan pasal 7 ayat 1 huruf D. Pasal 7 ayat 2 dan yang terakhir adalah pasal 7 ayat pasal 12 huruf H dan pasal 7 ayat 2. Kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan itu ada satu jenis, yaitu pasal 12 huruf I. Dan ada gratifikasi ini juga satu jenis, pasal 12B, Jo pasal 12C. Nah, berikutnya dasar hukum tindak pidana korupsi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta rupiah bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Walaupun undang-undang telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan berikutnya, undang-undang anti korupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, ketetapan MPR Nomor 10/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa reformasi. Muncul TAP MPR nomor 11/MPR/98 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Badan Negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa hal lainnya. Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat segera berhasil. Salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas MPR sebagai penyelenggara negara dengan baik. Salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Undang-undang ini dibentuk di era kepemimpinan Bapak Presiden B.J. Habibie pada tahun 99 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kesemuanya itu adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Undang-Undang Nomor 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkup tanah air. Undang-undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu memberantas tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Berikutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, kejaksaan dan kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi, sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, maka KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Yang kedelapan, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 sampai 2025 dan jangka menengah tahun 2012 sampai 2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. Yang berikutnya, Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan dari pihak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, aksi pencegahan korupsi adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas dalam bentuk program dan kegiatan. Ada 3 fokus dalam Stranas PK, yaitu perizinan dan tata negara, keuangan negara, dan penegakan hukum dan demokrasi birokrasi.
Yang kesembilan, Peraturan Presiden Nomor 102/2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur survei KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang ke-10, Permenristek Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Pemberantasan korupsi bukan sekedar merupakan sebuah tindakan semata, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Melalui Permenristek Dikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi di setiap jenjang, baik diupload maupun baik diploma maupun sarjana dalam hal ini. Selain itu dalam bentuk mata kuliah ya, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan atau pengkajian seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk kegiatan pengkajian bisa dalam bentuk pusat kajian dan pusat studi. Kegiatan pengarahan PAK ini harus dilaporkan secara berkala di kementerian melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Baiklah, kira-kira itu yang bisa Bu Maya sampaikan pada kesempatan kali ini. Harapannya apa yang sudah disampaikan ini bisa diterima dengan baik. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.